Labor, kenalin gue Lipeng Scan, owner dari Nuzek Petagenetik. Hari ini gue akan bercerita tentang kondisi ya, ataupun situasi dunia percupangan saat ini. Ini berdasarkan dari pengamatan gue secara pribadi. Jadi apa yang bakal gue sampaikan di sini itu pure opini ataupun pendapat dari gue secara pribadi. Jadi itu sebagai disclaimer ya. Kalau misalnya opini kalian berbeda, kalian bisa tinggalin di kolom komentar, dan itu feel free. Oke, jadi untuk gue saat ini bener-bener berada dalam tahap nyaman, senang, dan untuk gue saat ini dunia cupang ini persis di tahun 2019, dimana ikan yang layak dihargai mahal itu menjadi mahal dan ikan yang lain itu standar gitu. Kenapa? Karena dari situ gue ngerti orang yang benar-benar pure mau menjadi hobiis ataupun mau belajar ya, pasti akan ada orang yang memulai dan ada orang yang berhenti. Itu siklus yang dimanapun akan selalu ada ya. Yang layu ada, yang tumbuh pun ada. Jadi untuk gue itu hal yang sangat wajar dan siklus alamiah di semua hal akan selalu ada ya. Gue akan bahas dari mungkin segi sales, kemudian community, and then ya dunia kontes, ataupun yang gue saat ini jalani yaitu dunia konten kreator ya. Karena gue juga punya beberapa temen kreator cupang juga yang untuk gue itu juga salah satu motivasi gitu. Gue mulai dari dunia sales dulu ya, ataupun penjualan. Ini berdasar pengamatan gue di beberapa aktivitas grup, kemudian ada juga beberapa kebiasaan teman-teman gue yang ngejual ya, baik itu di feed ataupun di Instagram, dan juga penjualan gue secara umum gitu. Nah, setelah gue mengamati penjualan teman-teman yang ada di grup ya, di grup Facebook, kemudian di Instagram, and then gue sendiri secara reguler ngejual lelang di YouTube dan juga sering di WhatsApp juga, nggak sedikit ya, and then ya Telegram juga nggak sedikit orang yang nanyain. Untuk terkhususin ya, terkhusus di Facebook dan di Instagram itu memang sangat sulit ya. Gue nggak bisa pungkiri regulasi yang ada ataupun standar komunitas yang dibuat oleh pihak Facebook dan Instagram itu hampir mirip ya, 11-12, karena ini masih satu konsorsium. Jadi untuk gue itu nggak ada bedanya gitu. Dan gue ngelihat di Facebook dan Instagram itu sangat-sangat sensitif. Kalau untuk yang bulan-bulan kemarin ya, akhir tahun kemarin itu kan gue bisa simpulin itu menjadi cyber war. Tapi kalau sampai udah 8 bulan masih berlaku, itu bukan lagi cyber war ya, tapi memang standar komunitasnya sudah benar-benar terlalu ketat gitu. Gue nggak tahu kenapa itu hal dilarang ya, penjualan hewan ya, baik itu yang hewan dilindungi ataupun nggak dilindungi. Mostly Facebook ataupun Instagram mulai memilih mana hewan yang bisa dijual dan tidak dijual gitu. Karena basically kita di sini bukan mengurangi angka populasi, tapi justru di sini kita menambah angka populasi. Bahkan kalau lu perhatiin mulai dari dulu sampai sekarang, perkembangan evolusi dari ikan cupang ini luar biasa, dan itu tidak akan pernah terjadi tanpa adanya penjualan. Bener apa enggak?
dan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya kemajuan teknologi, yaitu dari sosial media itu sendiri. Ya, gue bukan siapa-siapa untuk protes seperti ini, tapi ini kan pandangan gue ya. Jadi di Facebook dan Instagram ini memang sangat sulit. Walaupun ada beberapa memang akun Instagram yang bisa diselamatkan. Banyak grup di Indonesia yang terkenal, yang untuk semua orang itu sangat familiar. Tapi sekarang sudah tidak bisa diselamatkan. Berkali-kali bikin grup nggak sampai 10.000 hilang lagi. Bikin grup nggak sampai 5.000 hilang lagi. Begitu seterusnya. Dan join grupnya itu sampai bosan. Bisa berjualan tapi menggunakan akun pribadi, tidak bisa menggunakan halaman, tidak bisa menggunakan grup. Sedangkan akun pribadi itu dibatasi pertemanannya hanya 5.000. At least di situ kita sangat terbatas. Orang-orang yang secara mandiri untuk ngejual dan bergantung pada satu platform itu sangat terbatas sekali, Bor. Sedih memang, tapi ya di sini kita harus punya relasi yang luas, Bor, ya. Terus untuk teman-teman yang menjadi breeder dan skalanya besar, itu sangat penting untuk mempunyai relasi. Yang pertama itu pedagang ataupun seller, baik itu seller secara online ataupun offline ya. Banyak breeder di Medan itu kerjasama dengan seller-seller yang ada di Jatinegara, Jakarta. Karena kalau itu tidak bisa kalian lakukan, itu akan definitely fail. Gue perhatiin banyak sekali dari beberapa orang yang sudah menggantungkan hidupnya di cupang. Saking nyamannya itu, ketika mereka benar-benar kehilangan mata pencahariannya, itu benar-benar jatuh banget, terpukul lah. Mungkin untuk ini saran saja ya, harus collab, Bor. Kerjasama dengan seller, baik online ataupun offline, agar bisa ngejual atau ngeluarin ikan yang dia punya. Nah, solusi yang kedua itu mulai membangun komunitas di platform lain. Akhir-akhir ini trennya sudah bergeser dari yang mulanya itu di grup Facebook ataupun di Instagram, live secara reguler ataupun posting secara reguler di feed Instagram, itu sudah bergeser ke Telegram. Gue perhatiin beberapa orang yang dia rutin, konsisten, juga stok ikannya itu banyak, ada progres dari pertama itu anggota, yang kedua itu sale-nya. Untuk gue itu salah satu cara yang saat ini realistis untuk teman-teman yang mula-mula mau ngebangun komunitas di platform lain. Jadi itu bisa jadi alternatif. Nah, tapi gue ngelihat beberapa grup di luar negara Indonesia itu masih aman, Bor. Seperti di Malaysia, yang anggotanya terbilang cukup banyak ya, sekitar 66.000, tapi selamat dari badai Bennett seperti grup di Indonesia. Gue nggak tahu kenapa. Ataukah mungkin asumsi negatif itu jadi muncul dari sini, karena nggak rata, Bor. Bahkan di beberapa grup di luar seperti Vietnam juga aman, kemudian di Meksiko juga aman. Jadi untuk gue itu jadi pertanyaan sendiri, kenapa kok di Indonesia ketika bikin grup dengan keyword yang sama otomatis kena ban. Dan ya, masuk ke dunia yang kedua, yaitu di dunia community-nya ya. Ini berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu dunia penjualan di grup-grup itu. Gue ngelihat beberapa orang yang dulunya loyal, ya let's say dia bikin event ataupun apa, ya ikut event apapun itulah lah ya. Sekarang nggak kelihatan. Dulu aktif banget di Instagram, suka ngasih motivasi dan lain-lain. Komunitasnya sudah kembali lagi ke semula, Bor, karena
jujur dulu di tahun 2020, 2021 sampai pertengahan 2022 itu banyak sekali suhu baru yang sebelumnya nggak gua kenal kemudian menjadi motivator di dunia cupang. Itu jujur, ini nggak bermaksud menyindir siapapun ya, tapi itu benar-benar relate dan kejadian di dunia cupang, umumnya di dunia Instagram ya. Banyak breeder besar yang masih aktif sampai sekarang. Gue sering ngeliat juga instastory-nya, kemudian story WhatsApp-nya, dan postingan di sosial medianya masih tentang ikan. Untuk gue itu menjadi kabar baik ya, karena sebagai seorang panutan untuk gue itu masih jadi motivasi tersendiri gitu, Bor. Dan ya, orang-orang yang dari sebelum COVID ini udah main itu rata-rata itu masih main, Bor. Rata-rata yang tumbang itu yang dia main dari tahun 2020. Kemudian dia pernah besar di situ karena saat itu memang industrinya lagi naik banget ya. Jadi dia ikut keseret naik, dia benar-benar bisa survive saat itu, dan ketika keadaannya memang sangat sulit seperti ini, dia nggak bisa survive gitu. Karena dia nggak tahu cara bagaimana bisa bertahan ketika posisinya tidak seperti itu gitu. Dan itu untuk gue wajar, Bor, karena setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab dan kebutuhan yang berbeda. Jadi ketika hal itu sudah tidak menguntungkan untuk dia, itu layak untuk gimana caranya agar dia tetap bisa bertahan gitu. Dan untuk gue itu sangat-sangat wajar gitu. Gue ngelihat banyak sekali perkembangan chapter baru muncul ya. Chapter itu sebuah komunitas dunia kontes khususnya IBC yang dia mempunyai struktur organisasi, kemudian dia juga mempunyai legalitas ya di IBC, dan di situ mereka mempunyai goals gitu ya. You know lah arti organisasi itu apa, sebagian atau sekelompok orang yang bahu-membahu mempunyai tujuan yang sama gitulah ya. Dan di tahun 2022 itu sangat banyak sekali muncul chapter yang untuk gue itu pertumbuhannya sangat cepat, Bor. Di Kalbar, kemudian di Jawa sendiri, dan di Jakarta itu untuk gue itu tidak bisa dikatakan sedikit ya. Dan luar biasanya hampir di setiap chapter itu membuat event-event yang berskala internasional yang nanti akan gue bahas di kondisi yang ketiga ini, yaitu dunia kontes. Nah, di dunia kontes sendiri memang tidak segila tahun 2021 ya. Gue bisa bilang di tahun 2021 itu bukan kondisi yang biasa, Bor ya. Kondisi di mana 2021 itu orang bener-bener udah jenuh banget di rumah selama setahun lebih ya. Dari tahun 2020 mereka bener-bener nggak pernah keluar sama sekali, nggak pernah bersinggungan dengan orang. Ketika bikin event di tahun 2021 itu bahkan skala kecil, latber, itu bisa pecah di tahun itu. Jadi akhirnya bukan hanya pecinta atau penghobi ikan cupang saja yang ingin bikin event itu untuk meraup keuntungan, bahkan dari IO luar dunia cupang pun mereka ikut terjun ke industri event organizer kontes cupang ini. Apakah itu bisa dikatakan sebuah prestasi? Iya, prestasi. Kenapa? Karena magnetnya yaitu ikan cupang. Bahkan sekelas orang yang tidak pernah main ikan cupang, nggak kenal jenis ikan cupang pun mau mempelajari semua kelas yang ada di kontes. Dan untuk gue itu prestasi di cupang ya, di cupang. Kalau gue sempat dengar cerita dari Dwi Gembel sendiri itu yang dulu nggak pernah kemana-mana, mungkin dia pernah bilang kalau nggak salah, bahkan untuk jalan-jalan saja itu paling jauh ke Bandung.
Dia sampai bisa keliling hampir ke seluruh kota di Indonesia ya. Dipanggil gubernur, dipanggil seller, siapapun itulah. Untuk gue itu pencapaian, Bor. Tahun 2021 itu bener-bener kondisi gila dan kondisi luar biasa lah ya. Kalau lu mengikuti ya ini di tahun 2021 itu kontes itu dalam satu waktu, bukan hanya di luar pulau ya, bahkan di Pulau Jawa sendiri itu bisa 6 sampai 7 tempat di waktu yang sama. Kontes IBC, ini IBC ya, gue bilang IBC itu bisa 6 sampai 7 tempat, dan itu bener-bener gila banget dan semuanya rame, Bor. Itu yang bikin gue sampai nggak habis pikir. Gue sempet bikin waktu itu di tahun 2021 awal pecah sampai 1156 entry. Basically di Pekalongan itu bukan IBC ya, SNI. Orang-orang nggak ada yang percaya gue bikin kontes IBC, bahkan diragukan lah mungkin SNI gitu ya. Dan ya pecah betul, Bor. 1156. Untuk gue itu prestasi juga, Bor. Kenapa? Karena first time kontes IBC di Pekalongan, satu-satunya, dan berhasil. Untuk gue itu prestasi dan gue bangga. Kenapa? Akhirnya orang-orang tahu bahwa di Pekalongan itu juga ada IBC gitu ya. Nah, untuk kreatornya sendiri ya, ini gue sebenarnya malu, Bor, ya. Gimana ya? Oke, untuk kreatornya sendirilah. Gue tanya dulu deh, siapa aja kreator yang lo ikutin di dunia cupang ya? Lu bisa tulis di kolom komentar siapa aja, nanti yang like-nya paling banyak gua pilih ya, nanti akan gua kasih ikan gratis, ongkir ditanggung pemenang ya. Oke. Untuk kreator sendiri untuk sekarang gue emang fokus untuk bikin konten minimal 1 kali sehari ya. Kenapa? Karena banyak banget yang minta ya untuk gue bikin konten sebanyak mungkin. Walaupun ini sedikit menguras tenaga, Bro ya, dan menguras pikiran saya, tapi gue usahain gimana caranya agar gue bisa upload setiap hari. Makanya kenapa akhirnya gue libatin anggota yang ada di farm untuk ikut juga ngisi konten di channel gue. Dan gue berharap agar setiap konten yang gue upload di channel gue itu mempunyai value edukasi yang bisa kalian ambil. Untuk yang lain-lain mungkin gue ngelihat di WD Gembel udah mulai aktif ngonten lagi di channel yang utama dia ya. Itu juga untuk gue itu salah satu hal yang perlu diapresiasi, Bor ya. Karena gue tahu betul kalau di WD Gembel itu bener-bener solo dia syuting sendiri, kemudian dia harus edit sendiri, kemudian dia harus upload sendiri, dan bahwa bikin konten itu nggak gampang, Bor, jujur ya. Mikir ide konten ya, kalau misalnya ada skrip kita harus tulis skrip ya, kemudian kita harus produksi, edit konten, dan ya kemudian dia upload. Dan itu untuk seperti di WG Gembel ya, yang dia melakukan semuanya sendiri, dia bisa upload 1 minggu sekali, itu udah bagus, Bor. Maksudnya itu perlu diapresiasi lah. Terus ada satu lagi yang pernah mampir ke tempat gue itu, yaitu si Epeng Enjoy ya. Itu juga untuk gue itu salah satu orang yang perlu disupport juga, Bor ya, karena dia juga menumbuhkan kembali gimana giatnya teman-teman di dunia ikan cupang ya. Dan semoga kontennya semakin berkembang, Bor, dan channelnya semakin berkembang. Terus di Lazuardi ya, Lazuardi sendiri juga salah satu kreator yang seperti di WI Gembel ya. Untuk gue itu juga berat, Bor ya. Kenapa orang-orang ini juga nguploadnya jarang ya. Untuk 1 minggu sekali itu untuk gue itu salah satu prestasi ya, dan perlu diapresiasi.
Terus Rumah Cupang atau Bang Awan juga bagus ya. Ini juga salah satu kreator yang sampai saat inilah. Sampai saat ini menjadi salah satu panutan gue ya. Karena dia bener-bener konsisten gitu loh, Bor. Di saat orang-orang mulai ragu dan lain-lain, dia sampai saat ini setiap hari dia upload konten di channel barunya yang subscribernya itu gue bilang masih kecil ya, 4.000 hampir 5.000 lah ya, tapi dia konsisten setiap hari dia upload dan viewernya lumayan banyak, ribuan ya. Untuk gue ini sangat bagus. Dan yang terakhir gue akan bahas tentang Raka ya, Raka Adiputra ya, atau Manson Cupang Reot. Why? Kenapa Anda sekarang jarang sekali upload konten? Kenapa kok nggak pernah upload ini? Buat teman-teman yang tahu kenapa alasannya, lu bisa tulis di kolom komentar ya. Lu sekarang bisa ngeliat sendiri ya perkembangannya. Jadi menurut kalian gimana, Bor? Lu bisa tinggalin di kolom komentar ya. Menurut kalian perkembangan dunia cupang sampai saat ini gimana? Gue Lepeng Sekian Usek Beta Kinetik. See ya.